Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Ibu Lena. Perkenalkan, nama saya Jonathan Wijaya dari program studi informasi semester 2. Di sini saya akan memberikan penyelesaian mengenai soal UAS dari analisa proses bisnis semester 2. Nah, di sini langsung saja ke soal pertama, itu ada pembuatan diagram dan juga grafik Seven Tools. Nah, di sini sudah ada kasus sebuah agen perjalanan wisata ingin menerapkan komputerisasi sistem pelayanan. Kelasnya antara lain ada di soalnya. Nah, di sini saya langsung ke ininya aja. Saya membuatnya dalam bentuk DFD. Kenapa? Karena di sini yang ditekankan kan itu di soalnya ada dari uraian di atas, permasalahannya belum ada tempat publikasi yang bisa diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, agen perjalanan tersebut ingin membuat sistem informasi pariwisata yang berbasiskan web dinamis. Nah, di sini berarti saya harus memikirkan perancangan dari sistem web yang dinamis ini untuk pelayanan wisatanya lah istilahnya gitu. Nah, di sini web dinamis di sini sehingga mudah ditambahkan kalau ada tempat atau paket wisata baru. Selain itu, sistem informasi ini bisa memberikan informasi tujuan tempat wisata, alat transport, dan lain-lainnya untuk jangkaunya, kelas, paket wisata, tarif transport, dan juga biaya masuk. Nah, di sini langsung aja, karena webnya dinamis, berarti ini bisa dari sisi user, interface user, dan juga dari pihak karyawan perusahaan si pariwisatanya ataupun pemilik agen perjalanannya tersebut gitu. Nah, di sini saya udah langsung buat ke bentuk yang bisa diakses 4 orang, yaitu pelanggan, agen perjalanan, karyawan perusahaannya, dan aplikasi media pembayarannya. Nah, di sini di bagian pelanggan bisa kita lihat. Nah, sebentar. Waduh, ada nge-lag ini. Waduh, sebentar ya. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian pelanggannya itu. Nah, di sini ada bagian akun pelanggan. Maaf. Di sini pelanggan itu memberikan inputan soal akun pelanggan, informasi pelanggan, pemilihan wisata, jenis dan paket wisata, dan pembayaran. Nah, di sini alurnya itu yang pertama-tama pelanggan itu kan harus login ya ke webnya untuk bisa mengakses lebih lanjut informasi yang ada di dalam web si pelayanan wisatanya ini. Saya kasih judul aja My Holiday ya. Di sini itu perlu akun kan namanya. Nah, di sini ada akun pelanggan dan juga informasi pelanggan. Nah, kemudian setelah akun pelanggan dan informasi pelanggan ini masuk ke dalam sistem web. Sebentar. Kita pada panggilan. Nah, bisa kita lanjutkan ke sebentar di sebentar ya, sebentar. Nah, oke, sebentar, ini kameranya tutup dulu. Oke, lanjut. Ini kan setelah dari sistemnya sendiri kan masuk nih. Nah, itu tuh nanti setelah akun pelanggan itu ada. Nah, di sini nanti kan informasi pelanggan dan juga akun pelanggannya ini masuk nih ke bagian karyawannya nih. Nah, di sini kan karyawannya di sini saya buat secara general aja ya. Jadi di lingkup karyawan ini nih mencakup karyawan administrasi, karyawan pembayaran, bagian transportasi, penginapan, sama bagian marketingnya udah masuk jadi satu ke karyawan ini nih. Nah, sebentar, ada agak susah scrollnya. Nah, di sini karyawan ini kan informasi pelanggannya ini masuk nih dari inputan pelanggan ke sistem, terus sistem ngalirinnya ke karyawan. Nah, di sini karyawan ini memproses validasi. Oh, ini si akun pelanggan ini betul nggak ya gitu, untuk mencegah
pemalsuan gitu. Nah, setelah itu untuk data soal perubahan informasi wisata itu kan dari agen perjalanannya sendiri ya. Nah, ini agen perjalanan ini yang mensurvei yang segala macam, yang urusin pertama kali di lapangan gitu. Oh, yang memberitahu nanti ada perubahan bagian ini, paketnya ini harga segini, ataupun mungkin ada perubahan transportasi dari yang misalnya pakai travel perusahaan travel ini jadi perusahaan travel A jadi perusahaan travel B seperti itu. Nah, di sini daftar perubahan informasi wisatanya ini dimasukin ke agen perjalanan ini ke sistem web. Nah, tapi dari sistem web ini meneruskannya ke karyawannya, ke bagian yang istilahnya apa ya, marketingnya. Nah, di sini bagian marketingnya ini masukin ke sistem webnya nih. Nih di sini kan ada daftar perubahan informasi wisata nih. Nah, dari ini ke sistem web, terus nah di sini ada lagi daftar perubahan informasi wisata. Nah, ini diteruskan ke karyawan dan keluar lagi informasi wisata baru. Nah, di informasi wisata baru ini diupload lagi ke sistem web supaya nanti yang ditampilkan di sistem webnya itu sendiri adalah informasi wisata yang paling baru gitu. Jadi ini sebagai feedback balik ke agen perjalanan, oh ini udah diubah nih datanya gitu, udah diubah. Nah, sedangkan pelanggan juga dapat nih. Nah, setelah ini akunnya masuk, informasinya masuk, nah baru bisa dilihat nih informasi wisata barunya ada apa aja seperti itu. Nah, di sini karena informasi wisata barunya sudah ke-upload, nah lanjut ke pemilihan wisata. Nah, di sini pemilihan dan jenis paket wisata. Di sini pemilihan wisata di sini kan menurut keterangan soal kan ada dua tuh, ada domestik dan mancanegara gitu. Nah, terus untuk jenisnya sendiri gimana? Mungkin kayak transportasi dan juga hotel. Terus paket wisatanya ada paket eksekutif dan paket promo itu kan dipilih sama pelanggan tuh dipilih-pilih setelah menimbang-nimbang. Nah, ini kan semuanya kan masuk lagi nih ke sistem. Nah, dari sistem itu sebentar, nah dimasukkan lagi nih, mengalir ke sedang. Nah, ini ada jenis dan paket wisata nih. Nah, ini masuk nih ke karyawannya lagi. Nah, di sini ke karyawannya di bagian pembayaran. Nah, kenapa bagian pembayaran? Sebetulnya bagian pembayaran ini yang menerima semua inputan masuk pilihan dari pelanggan-pelanggannya gitu. Jadi kayak mau nginep di mana, di hotel, di villa atau dimanapun, terus pakai jasa transportasi apa, terus juga destinasi wisatanya kemana, seperti itu. Paketnya paket eksekutif atau paket promo, itu kan yang semuanya kan dijuntrungin tuh datanya semuanya, dan itu bisa ditotalin di bagian pembayaran. Nah, bagian pembayaran ini mungkin jadi salah satu yang pemegang utama data-data ini, dan juga selain bagian penginapan itu juga ada bagian per masing-masingnya juga. Ini transportasi juga megang yang transportasi, penginapan juga megangnya penginapan, terus bagian yang pokoknya yang lain-lainnya lah gitu yang ada di aplikasi ini. Nah, nanti setelah semuanya itu di-aksesi di karyawan para karyawannya ini udah diproses di datanya nih, langsung lanjut nih ke pengajuan pembayaran. Ya udah pasti tentu dong pelanggan mesen gitu ke web ini tapi nggak bayar, itu kan mustahil namanya. Nah, di sini makanya dari pihak ini kan ada biasanya ada hmm, automatic message lah yang menerusin ini melanjutkan ke pengajuan pembayaran. Nah, di sini pengajuan pembayarannya ini dilanjutkan lagi nah, ke pelanggan lagi nih pengajuan pembayaran nih ada di sini nih. Nih, dilanjutin lagi dari karyawan naik ke sistem di sini, terus lanjut ke bagian pengajuan pembayaran naik ke sini. Nah, setelah pengajuan pembayaran tentunya pelanggan akan melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini langsung masuk ke sistem lagi. Nah, tapi kan di sistem ini kan juga menawarkan ya gimana sih pelanggan itu bisa bayar dengan mudah gitu, dengan praktis lah istilahnya, nggak perlu repot ini itu. Dan mereka sudah menyediakan beberapa option pilihan aplikasi pembayaran yang dijadikan mitra. Nah, makanya di sini diteruskanlah ke bagian pembayaran ini ke bagian si aplikasi media pembayarannya ini, misalnya kayak BCA online ataupun link aja gitu, ataupun
Dana, dan juga pokoknya berbagai macam media pembayaran aplikasi yang lain lah gitu. Nah, di sini setelah melakukan pembayaran itu, keluarlah output konfirmasi pembayaran. Nah, konfirmasi pembayaran ini, nah di sini itu diteruskannya ke bagian karyawannya lagi, karena di bagian karyawan ini yang memproses semua datanya, yang istilahnya yang monitoring lah, monitoring data customer tuh udah bayar atau belum gitu. Nah, di sini konfirmasi pembayaran itu masuk. Sebentar. Nah, masuk kemudian ke bawah di ACC. Nah, baru keluar struk pembelian. Dan biasanya ada electronic stroke gitu tuh. Ada ataupun kode QR lah istilahnya, ada di beberapa aplikasi itu pakainya kode QR gitu kalau udah selesai bayar. Nah, di sini keluar nih strokes dan juga segala rinciannya. Oh, ini pembayaran sekian dengan pembelian paket ini gitu. Dengan paket transportasi dan juga penginapannya di mana gitu. Nah, sini lanjut lagi, dan electronic stroke ini akan langsung dilanjutkan lagi ke pelanggan seperti itu sebagai akhirnya gitu. Nanti ketika pelanggan nanti mau pergi ke ini, nanti tinggal serahin stoknya aja. Oh, saya udah pesen mas pakai aplikasi ini gitu. Maaf, dari sistem web ini gitu. Tinggal ditunjukin aja electronic stroke-nya ataupun kode QR-nya seperti itu. Nah, di sini kan udah selesai nih, keseluruhannya udah selesai dari awal pelanggan mulai masuk, terus daftar, dan juga ada informasi baru masuk, terus juga bagian pemilihan inputan dari konsumen lagi, terus ke bagian pembayaran, hingga sampai pada akhirnya ke bagian struktur pembayarannya gitu udah selesai masuk ke pelanggannya gitu. Nah, kenapa saya milih DFD sebagai gimana ya? Buat diagram nomor satu ini, kenapa? Karena karena saya itu menilai kalau sistem web ini lebih gimana ya? Lebih tergambar aja gitu kalau data lebih ke arah data flow-nya gitu, aliran datanya gitu. Supaya lebih jelas, oh, alurnya seperti ini, seperti ini, seperti ini loh. Jadi kayak udah langsung auto prosedur, namun memang harus lebih dijabarkan lagi sih. Karena di sini kalau flowchart itu kan saya tadi pengennya awal pakai flow maps dan flowchart gitu, tapi ngeliat-ngeliat itu kayak ada gimana ya, ada membingungkan gitu kalau harus muter lagi gitu, kalau gimana ya, kalau gak satu alur gitu tuh. Nah, di sini saya buatnya jadinya pembawaannya lebih ke sisi pelanggan, dan sisi pelanggannya ada lengkap, dan juga si agen perjalanannya ini udah langsung ringkas gitu, nggak berbelat-belit lah istilahnya, ada pengajuan ini, ada pengajuan itu kan tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing ya, gimana prinsip kerja cara kerjanya gitu, seperti itu. Nah, di sini lanjut ke, nah di sini ada analisa masukan dan keluarannya. Di sini saya cuma masukkan bagian mana saja yang jadi masukan ke sistem webnya, sama bagian output yang dari sistemnya, seperti itu. Nah, di sini bisa nanti saya juga kirimkan link dokumennya ke bagian zip atau rar-nya nanti di pengumpulan MyCIC-nya gitu. Nah, di sini rancangan grafik batang dari kasus 1. Nah, di sini saya itu ada data. Datanya itu saya buat sesuai dengan kostumisasi yang ada di soalnya. Jadi saya menginputkan ada poin pertama itu ada paket wisata yang ditawarkan. Terus ada wisata domestik, mancanegara, kelas paket, terus sama ada juga di bagian yang si paragrafnya ini ada yang bagian travel, ada yang tempat menginap. Nah, itu juga saya masukkan nih. Di sini ada domestik, paket domestik, penginapan domestik, travel domestik. Nah, di sini ada mancanegara, paket mancanegara, penginapan mancanegara, dan travel mancanegara. Nah, ini ada data informasi pilihan layanan. Sebentar ya. Saya buka Excel-nya aja deh, biar lebih kelihatan gitu, lebih gede. Nah, sebentar. Oke. Nah, di sini udah langsung masuk ke, sebentar. Nah, kenapa? Dah. Akhirnya ada scrollnya. Nah, di sini ada data informasi pilihan layanan wisata My Holiday
mulai dari periode Juni 2022. Nah, di sini saya cuma menginstalkan 1 bulan aja. Kenapa? Karena untuk diagramnya sendiri, untuk yang bagian B ini saya pilih diagram batang. Namun ketika saya buat dari variabel beda bulan itu agak nggak nyambung gitu. Yang saya harapkan dengan pembuatan tabelnya itu nggak bisa split gitulah tampilannya seperti itu. Jadi kayak ada ya, oh Juni sekian, oh kalau yang bulan berikutnya sekian gitu naik atau turun gitu tuh. Itu rada error pas saya buat di ininya seperti itu. Nah, di sini saya udah buat di semuanya mulai dari perjalanannya domestik dan mancanegara, terus paketnya ada paket promo, paket eksekutif, terus penginapannya tergantung dari yang domestik ada hotel, ada Oyo, ada villa. Terus kalau yang travelnya ini pesawat, mobil travel sama kapal feri. Nah, ini juga nanti saya bakal kasih linknya semua ke datanya. Nah, ini lanjut aja ke bagian ininya nih. Nah, bagian rangkap informasi layanan wisata My Holiday. Nah, di sini itu sebetulnya saya mau masukkan ya, sebentar. Sebentar kok belum dimasukkan ya. Mohon maaf ibu sebentar. Ternyata belum. Nah, ini dia screenshotannya. Nah, dari semua data di tabel tersebut itu, nah itu tadi. Ini saya kasih zoom dulu. Nah, waduh, makin menggede, kegede-gede ininya. Waduh, gimana ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, di sini itu ada yang namanya mulai dari ini ada domestik nih di sini yang warna biru domestik, terus ini pakai domestik, penginapannya warna abu-abu, warna kuning itu travel domestik, biru muda itu mancanegara. Nah, terus dan lain-lainnya gitulah. Nah, sebentar ini rada agak sedikit ini ya, sebentar. Nah, travel domestik ini penginapan mancanegara. Penginapan mancanegara itu tunggu sebentar. Warna isinya diubah dulu. Warna ungu. Nah, makanya ini sedikit ada agak rancu ini. Nah, untuk travel mancanegara itu warna saya lihat tadi ada warna 2 oranye. Nah, di sini nanti bisa dilihat aja Ibu untuk gambar lebih jelasnya itu nanti bisa dilihat langsung aja di linknya gitu. Untuk ini warna pink aja. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Oke. Ini saya bedain aja ya Bu, yang warna yang mancanegara sama domestiknya itu kan mancanegaranya pakai biru muda. Ini saya ganti aja ya. Jadi warna merah aja. Nah, untuk data perbandingannya sendiri, ini saya buat sendiri sesuai dengan rangkap informasi yang udah ada dari awalnya, yang dari soalnya. Di sini ada segala macam inputannya udah ada di sini. Dan kalau bisa dilihat sendiri, memang untuk aplikasi ini memang tentunya kan lebih terkenalnya untuk pemakaian perjalanan domestik ya, untuk wisata domestik gitu. Karena ya kalau aplikasinya di Indonesia ya tentunya warga Indonesia yang gunain gitu loh, kayak misalkan Traveloka aja dipakai orang Indonesia kan lebih banyak untuk perjalanan domestik kayak sekitar buat mencari tempat menginap gitu. Untuk juga kayak sistemnya sama kayak Agoda dan uh, travel penginapan lainnya lah, aplikasi-aplikasi seperti itu gitu. Nah, di sini juga untuk bagian perbandingan penggunaan paket promo dan paket eksekutif itu tentunya kembali lagi ya, kita sebagai manusia yang selalu mengincar kecuanan. Nah, di sini tentunya lebih banyak yang paket promo, baik itu dari yang perjalanan domestik maupun perjalanan yang mancanegara gitu. Tentunya siapa yang tidak mau memanfaatkan promo kalau sudah ada. Nah, nah untuk ininya sendiri
dari yang penginapan sama travelnya ini random karena melihat dari gimana ya, kalau patokannya bulan Juni ini kan udah mulai rehabilitasi dari corona gitu. Udah mulai dilonggarkan gitu. Nah, jadi variasinya mulai beragam nih tempat penginapannya gitu sesuai dengan budget yang dimiliki masing-masing ataupun ya keinginan dari planning liburannya masing-masing seperti itu gitu. Ada yang mungkin mau penginapannya tinggalnya mungkin di hotel gitu atau di villa, di apartemen gitu. Nah, di sini juga untuk travelnya sendiri kan menyesuaikan budget masing-masing. Biasanya ada yang pesawat, ada yang mobil travel, kapal feri, ataupun kalau yang untuk dikhususkan untuk yang mancanegara tentunya itu pakainya maskapai penerbangan kayak ya pesawat gitu kayak Garuda Airlines, Sriwijaya Air, Lion Air seperti itu gitu. Ini cuma sebagai bentuk pengandaian saja gitu, sesuai dengan apa yang udah ada di rincian dari soal nomor satunya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Dan nomor 2 ini adalah soal mengenai, nah, jelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek. Jelaskan dan uraikan tools-toolsnya. Nah, di sini perancangan terstruktur itu adalah perancangan yang mengubah suatu hasil analisis ke dalam sebuah bentuk rencana yang lebih matang untuk dapat diberitahukan ataupun diimplementasikan. Jadi perancangan terstruktur ini nih lebih ke arah planning mulai dari awal, dari gimana ya, dari besarnya dulu deh, ini gimana nih, detail alur besarnya gimana nih, dari permukaannya dulu tuh diatur, dari semua cangkang luarnya itu diatur sedemikian rupa, dipikirkan gitu. Jadi dari awalnya dulu, oh dari interface pengguna gini, terus masukin ini gimana, terus masukkan ke problem ini gimana gitu, terus sampai ke detail lebih kecilnya, itu juga jadi urutannya dia itu dari pemikirannya dari yang paling besarnya dulu terus hingga ke bagian yang paling kecilnya gitu. Jadi menyeluruh lah istilahnya mendetail gitu. Mendetail. Nah, sedangkan untuk perancangan berbasis objek sendiri adalah perancangan yang mengambil sudut pandang masalah dengan pendekatan objektif yakni dengan kedekatannya dengan objek dunia nyata lainnya. Sebentar. Oke. Nah, kedekatannya. Nah, seperti itu. Kalau yang perancangan berbasis objek ini gimana ya? Kalau bisa dibilang lebih ke arah apa yang sudah ada gitu. Jadi kayak sekedar satu fungsi aja gitu. Lebih ke arah gimana ya? Kalau ini lebih enak dijelasin langsung ke perbedaan dan ininya sih. Nah, untuk perbedaannya sendiri ini bisa dilihat lebih jelas. Untuk pendekatan terstruktur itu lebih dikenal dengan structured analysis and design. Nah, makanya kan sudah dibilang perancangannya terstruktur, dipikirkan dari pendekatannya itu lebih ke arah sisi fungsionalnya. Terus dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki, mulai dari konteks sampai ke proses-proses yang paling kecil. Nah, ini yang tadi di awal yang saya bilang tadi, ini pokoknya dari segala, mulai dari awal perencanaannya sendiri ini mau buat apa, terus nanti mau gimana kelanjutannya, terus ini planningnya seterusnya mau gimana ini progresnya gitu tuh dari tiap bagian gitu. Nah, terus untuk perancangan terstruktur ini lebih sulit digunakan dalam pembangunan sistem karena tentunya lebih kompleks dan lebih lengkap dan juga pada perancangan terstruktur ini tidak terfokus pada coding dan juga lebih menekankan pada kinerja tim. Nah, makanya di sini perancangan terstruktur ini kan lengkap. Tentunya butuh orang yang lebih banyak, butuh gimana ya, orang-orang yang ahli di bidangnya untuk menyelesaikan perbagian permasalahannya gitu. Jadi dibuat secara skala menyeluruh lalu dibagi-bagi gitu. Dibagi-bagi gimana progresnya, gimana kelanjutannya, kelengkapannya dan gimana ketika oh ini sudah jadi nih terus terus tindakan selanjutnya apa gitu. Nah, itu makanya butuh kerjasama tim yang baik gitu dalam pendekatan terstruktur ini. Dan untuk pendekatan objek sendiri ini lebih dikenal dengan object oriented analysis and design yang tadi pendekatannya secara objektif. Nah, di sini pendekatannya lebih ke sisi objektivitasnya
Terus dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan objek-objek yang ada di dalam sistem yang tadi yang saya sudah yang sudah saya beritahu itu untuk orientasi sebentar untuk perancangan berbasis objek sendiri itu lebih ke arah memanfaatkan unsur apa yang sudah ada gitu di dalam sistem tersebut gitu. Jadi mungkin lebih ke arah pendevelopment apa yang sudah ada seperti itu. Nah, di sini OOAD ya. Ini OOAD. Lebih nah ini soalnya objek. Mohon maaf Ibu, di sini ada kesalahan. Nah, salah. Nah, sini untuk perancangan berbasis objek ini lebih mudah digunakan dalam pembangunan sistem. Pada ini juga lebih berfokus pada coding dan juga tidak menekankan pada kinerja tim. Nah, yang ini tadi karena menyesuaikan dengan apa yang sudah ada di sistemnya gitu. Jadi lebih ke arah development. Oh, gimana nih? Ini udah ada ini nih. Jadi gimana dengan kelanjutannya progres yang sekarang kita mengembangkan nih apa yang udah ada saat ini seperti itu. Gitu. Sedangkan kalau terstruktur ini lebih ke arah betul-betul planning dari nol gitu, dari awalnya dulu, dari awal ubun-ubunnya dulu sampai dari kepala hingga ujung kaki tuh semuanya baru gitu. Nah, untuk tools yang digunakan dalam perancangan terstruktur antara lain itu ada DFD. Nah, tadi yang saya bilang tadi DFD. Nah, DFD ini merupakan salah satu bentuk dari tools yang perancangan terstruktur ini. Makanya saya gunakan juga ke bagian yang soal nomor 1 tadi tuh. Karena dari DFD sendiri kita bisa tahu flow dari awal hingga akhirnya gitu. Jadi dari sisi blind customernya gitu tuh, dari blind customer terus juga dari pihak pemiliknya itu juga kelihatan gitu di DFD gitu. Alurnya lebih terlihat, datanya apa saja yang dilibatkan, terus prosesnya bagaimana, kelanjutannya seperti apa, dan juga outputnya nanti bagaimana. Nah, itu bisa tergambarkan semua di DFD seperti itu. Makanya DFD ini jadi salah satu bentuk tools dari perancangan terstruktur ini. Nah, terus yang kedua ada kamus data, yang ketiga ada entity relationship program. Nah, di sini entity relationship program ini sebentar ada contohnya ya kalau nggak salah saya tuh dari drive. Nah, untuk ERD ini lebih ke arah bentukannya sebentar. Kok jadi gede. Nah, di sini saya buat sebentar kok saya buat. Nah, sebentar. Di sini kalau mau bisa dilihat contoh ARD itu tuh ada di diagrams.net. Tapi bagian mana ya? Sebentar. Nah, di sini nih entity relationship diagram. Sebentar, saya betulkan dulu sedikit kameranya. Nah, oke, sudah. Nah, di sini sedang loading. Nah, ERD bentukannya seperti ini nih. ERD ini mulai dari tuh customers, terus orders, ini shipment. Ini entity relationship diagram ini lebih ke arah jabarannya dari DFD tadi. Kalau DFD kan secara ya singkat aja gitu. Bentukan awal penuhnya ini ruwetnya gimana gitu tuh. Kalau nggak dijelasin mungkin agak kurang tahu juga alurnya gimana kalau DFD. Nah, kalau ERD ini lebih ke arah eh campuran di FD dan juga flow map. Namun untuk bentukan flow mapnya sendiri, flow chart dan flow mapnya sendiri kan tidak tergambarkan di ERD. Namun jabaran alurnya itu mirip seperti flow map dan flow chart tadi gitu tuh. Jadi lebih terlihat gitu. Oh ini sisi customernya gimana gitu tuh. Alurnya dari customer ke ordersnya terus ke shipment ke pengiriman gitu. Kalau itu kan kalau pariwisata tadi berarti dari pelanggan terus ordersnya gimana, terus pembayaran, terus pokoknya nanti berkaitan dengan pihak-pihak lainnya lah itu nanti tergambarkan di sini gitu. Nah, seperti itu sebentar. Nah, itu lalu ada state transition diagram. Nah, kalau state transition diagram ini mohon maaf Ibu, saya masih kurang mengerti kalau soal yang STD ini, jadi saya belum bisa menjabarkannya gitu. Belum bisa menerangkan dan mendeskripsikannya seperti itu. Nah, untuk tools yang digunakan dalam perancangan berbasis objek itu ada satu yaitu UML, yaitu Unified Modeling Language. UML ini bentukannya gimana ya? Kalau bisa dibilang jadi
bakalnya UML ini basisnya e-commerce gitu. Konsepnya konsepnya e-commerce sekarang gitu. Jadi berdasarkan objeknya gitu. Jadi kan di e-commerce itu kan ada barang-barang tuh, ada barang A, barang B, barang C. Itu kan objek tuh. Nah, itu tuh diperhatikan detail setiap objeknya gitu, apa yang sudah ada gitu. Jadi ketika dia memasukkan barang, oh ini barang udah ada nih. Nah, baru si prinsipnya ini nih, konsepnya UML ini nih digunakan di e-commerce gitu tuh. Jadi UML ini kan berbasis objek gitu. Jadi gimana ya hitungannya kalau berbasis objek ini kan, jadi tiap objeknya ini didetailkan satu persatu, ini gimana dikembangkan gitu. Makin dikembangkan, makin gimana ya, makin diperhatikan gitu. Kayak yang sebelumnya Shopee sendiri kan ada yang bentukannya promo, itu kan bisa sebetulnya diatur untuk satu item tertentu gitu, satu objek tertentu gitu. Jadi untuk UML sendiri itu ya jadi salah satu bentuk dari tools yang digunakan di perancangan berbasis objek itu sendiri, seperti itu. Karena ini konsepnya ini jadi cikal bakalnya e-commerce ini gitu. Sepertinya begitu saja Bu penyelesaian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kata-kata yang kurang mengenakan. Saya Jonathan Wijaya pamit undur diri. Terima kasih.